Jadi pada kuliah kita sebelumnya, kita sudah berbicara mengenai karakter yang memiliki tiga hal ya. Satu itu memiliki nilai atau values, kedua memiliki beliefs atau knowledge ya, ketiga memiliki sikap atau attitude. Nah, ketiga hal ini ya, bersama dengan kepribadian, joy, sadness, itu membentuk karakter dan memberikan konteks komunikasi antar pribadi. Nah, pada pagi hari ini pertanyaan kita itu bagaimana belief tadi atau knowledge itu dibentuk. Nah, itu biasanya dilakukan melalui proses pengolahan informasi yang kita tangkap oleh indera kita ya, diolah menjadi pengetahuan di dalam diri kita. Nah, itu adalah tugas dari persepsi. Jadi, persepsi itu apa? Persepsi itu adalah penataan yang mengorganisasikan, mengidentifikasi dan menafsirkan informasi yang kita tangkap lewat indera kita, informasi indrawi, dalam rangka untuk merepresentasikan dan memahami dua hal ya. Satu, informasi yang disajikan oleh indera itu. Kedua, tentu yang kita sebut perubahan dalam lingkungan. Nah, kita akan lihat bahwa tanpa persepsi kita akan punah ya. Nah, persoalannya itu adalah realitas ini, disimpulkan ini secara subjektif. Karena apa? Karena setiap orang memiliki roh karakter yang berbeda, dan roh karakter ini akan memiliki cara pandang dunia atau kita sebut world views yang berbeda. Nah, mengapa bisa begitu? Ada beberapa hal ya. Pertama, realitas dunia ini sangat kompleks, rumit gitu. Dan impuls yang ditangkap oleh panca indera kita itu sangat banyak. Sehingga persepsi itu perlu melakukan apa yang kita sebut menyaringnya, memfilter mana yang penting, kemudian ditata, diorganisasikan secara cepat ini ke dalam hierarki ya. Hierarki apa yang paling bawah kita sebut objek, kedua kemudian kode bahasa, pesan bahasa dari objek tersebut, kemudian kejadian peristiwa apa atau adegan apa yang terjadi, kemudian secara keseluruhan narasi apa yang disampaikan oleh peristiwa ini ya. Itu yang pertama. Jadi realitas itu sangat kompleks sehingga perlu dikelola dengan sederhana ya. Nah, ada empat hal yang berpengaruh besar terhadap proses persepsi tadi itu ya. Pengaruh pertama itu ya kondisi fisik kita, kondisi dari indera kita. Kalau indera kita itu bagus, bagus hasilnya ya. Dan kondisi psikologis kita, suasana hati kita saat melihat itu yang pertama. Kedua, kemampuan berbahasa. Karena kita kelola itu sebagai bahasa, kompetensi kita, akal kita melakukan proses bahasa itu mempengaruhi persepsi kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, budaya kita atau kadang-kadang juga seringkali juga co-culture kita itu dalam rangka memaknai peristiwa ini, dan terakhir itu yang kita sebut keempat itu narasi atau konsep diri dari roh karakter kita itu ya. Ada empat hal tadi itu yang berpengaruh besar. Kondisi fisik, psikologis, bahasa, kemampuan bahasa, budaya, dan kemudian juga narasi. Kemudian kombinasi keempat ini kemudian akan melakukan apa yang kita sebut memprioritaskan ya, mana yang jadi perhatian persepsi. Jadi persepsi keempat ini mempengaruhi persepsi supaya dia memprioritaskan melihat yang mana gitu. Sehingga persepsi memilih informasi mana yang akan dia gunakan untuk bisa membuat kesimpulan dengan segera. Nah, akibatnya kesimpulan yang dibuat oleh persepsi itu cenderung memperkuat konsep diri dari roh karakter kita. Gitu. Jadi kita menyimpulkan hal yang cocok dengan roh karakter kita. Jadi ini akan seperti siklus ya. Karakter menentukan persepsi. Persepsi, kemudian persepsi itu sendiri memperkuat karakter. Nah, untuk melihat lebih jelas tentang ini agak kompleks, jadi saya mengambil satu contoh sederhana ya. Mari kita perhatikan satu kasus, realitas apa
yang akan kita persepsikan kalau kita ini seekor singa di padang savana ya, seakan-akan seekor singa dan kita melihat bagaimana persepsi kita dilatih untuk melihat mangsa kita apa yang penting kita kejar ya, kompetitor kita siapa yang kita lawan kalau kita berani, dan kita kabur kalau kita takut, kemudian musuh kita siapa yang menghalang-halangi kita, dan bahkan persepsi kita tentang perubahan lingkungan. Mari kita simak sama-sama.